Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Maulida Khairnisa dari semester 6 kuantitatif. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester. Ini adalah jawaban administrasi pendidikan. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang ke-1, yaitu apa yang dimaksud dengan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu pengelolaan dan pengorganisian di dalam lembaga-lembaga. Ini melibatkan berbagai kegiatan, diantaranya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya fisik dan keuangan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang ditetapkan. Di antaranya ada yang pertama itu perencanaan. Nah, administrasi pendidikan ini melibatkan proses perencanaan yang di dalamnya itu ada strategi, ada kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di antaranya termasuk ada pada dalam perencanaan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan alokasi sumber daya. Yang kedua ada pengorganisasian. Ini mencakup struktur organisasi lembaga pendidikan. Jadi di dalamnya itu ada pembagian tugas dan tanggung jawab serta pembentukan tim dan kelompok kerja untuk mencapai tujuan tersebut dengan bersama-sama menciptakan atau mewujudkan tujuannya. Yang ketiganya ada pengarahan. Administrasi pendidikan melibatkan pengarahan kepemimpinan dalam mengarahkan sumber daya manusia dan pengelolaan antara staf, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif. Adapun yang keempat yaitu pengendalian. Ya, mungkin dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan ini berperan sangat penting ya dalam pembentukan atau memperbaiki sistem pendidikan dalam suatu lembaga untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memastikan pengembangan potensi penuh siswa serta kesuksesan akademik mereka juga. Kedua, yaitu mengambil dari sebuah referensi tentang unsur-unsur yang mempengaruhi administrasi pendidikan. Di sini saya mengambil dari Michel Poulan. Ia adalah seorang pakar dalam bidang perubahan pendidikan. Karya-karya seperti Leading in a Culture of Change menyediakan pandangan tentang bagaimana pemimpin pendidikan dapat mempengaruhi perubahan dalam administrasi pendidikan. Jadi bagaimana pemimpin dalam sebuah lembaga ia bisa dapat mempengaruhi perubahan dalam administrasi pendidikan. Jadi mungkin di sini gimana sih seharusnya gitu kan ya, kayak kepala sekolah bisa dalam manajemennya itu bagus gitu kan ya. Kan terkadang ada salah satu itu kan, atau mungkin ada beberapa kepala sekolah yang memang dia itu dalam administrasi pendidikannya kurang baik. Jadi kalau misalkan di dalam sekolah ada kepala sekolah atau pemimpin yang seperti itu, mungkin tidak akan ada perubahan administrasi yang baik gitu, malah karena kemajuan dalam suatu lembaga pendidikan itu diukur atau bisa dilihat dari administrasinya, dari kualitas pengajaran dan pembelajarannya, terus juga dari kurikulum yang memang relevan berorientasi pada hasil dan menjadikan siswa-siswi itu berinovatif, cerdas, kreatif, dan berimajinasi yang sangat-sangat kreatif untuk berkarya untuk lebih maju. Masalah isu dalam dunia pendidikan yang sedang ramai dibicarakan, mungkin dari beberapa pengalaman gitu, termasuk saya juga tinggal di sebuah pedesaan. Gimana ya? Yang pertama adalah ketimpangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Jadi sebenarnya masih banyak ya daerah pedesaan yang kekurangan mengenai tentang fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai, yang menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikannya itu berbeda dengan perkotaan gitu. Mungkin itu isu yang pertama. Terus yang keduanya mengenai tentang kesejahteraan guru. Masih banyak yang masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas pengajaran yang baik. Jadi sebenarnya tuh
kesejahteraan itu sangat mempengaruhi kualitas bagaimana dia mengajar ya. Jadi gimana ya, tentang kesejahteraan guru, apalagi yang mungkin guru honorer ya, kesejahteraan guru. Jadi sebenarnya kan ada beberapa peraturan juga ya dari pemerintah mengenai tentang masalah seperti BOP atau ya mungkin BOS gitu, dana BOS itu kan, karena dana BOP atau dana BOS itu mungkin salah satunya untuk yang guru honorer ya. Karena kan memang nggak boleh juga ya, kebanyakan sih saya dengar itu tidak boleh untuk yang guru sertifikasi, karena memang ada mungkin bisa dibilang jatahnya masing-masing gitu. Kalau misalkan dana BOS atau dana BOP itu hanya untuk guru honorer, tapi kalau yang guru yang udah sertifikasi, yang udah PNS itu kan ada jatahnya masing-masing gitu. Cuman ya ya beginilah gitu, harus adanya keterbukaan antara dari pemimpin kepada guru-guru yang di bawah gitu, guru-guru honorer, tentang masalah administrasi pendidikan ini. Karena mungkin banyak guru honorer yang tidak tahu akan hal mengenai tentang dana BOP, maksudnya tuh diperuntukannya untuk siapa. Nah, sebenarnya banyak sekali sih ya isu-isu mengenai tentang dunia pendidikan ini gitu kan ya, termasuk salah satunya dari sebuah administrasinya gitu kan ya. Karena kebanyakan kan sebuah lembaga itu atau sebuah sekolah itu akan maju ketika memang di dalamnya itu ada keterbukaan mengenai administrasi gitu kan, administrasinya gitu kan. Di dalamnya juga ada mengenai tentang seperti perencanaan pembelajaran. Di dalamnya itu kan ada pembelajarannya tahunan, mungkin ada mingguan, ada juga yang per hari, mungkin bisa dibilang ada RPPH, RPP sama promes atau prota gitu kan ya, program tahunan, program semester, mungkin itu termasuk di dalamnya administrasi pendidikan. Jadi semua sekolah itu akan maju, akan berkembang bila mana administrasinya itu baik gitu kan ya, baik dalam segi pembukuannya, baik dari segi kerjasama antara satu tim dengan tim yang lain gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya ketahui, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.